Ya tunggu. Saya itu dulu ya. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar ya. Terima kasih, God bless. Ya, halo. Tunggu, pakai itu dulu mic. Mic. Ya, halo. Ya. Ya, buka kamera dulu cantik. Ih, Nyalakan, Mbak. udah. Di bawahnya ada tulisan save atau simpan, diklik, Mbak. Oh, iya. Ya. Ya, Mbak. Malam, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Kayaknya gimana Bang, repot Iya, banget saya gitu ya. bertanya, Mbak. Iya, saya ini mau bertanya ya, Mbak. Ya, malam. Wajahnya Saya ditunjukin, dari Mbak, bukan Sulawesi. atap rumahnya. Iya, Ya, saya oke, dari silakan, Mbak. Sulawesi. Ya, perkenalkan nama saya Umi dari Sulawesi. Silakan Umi. Iya, saya mau tanya, itu sebab Yesus dipaku itu kenapa? Kan begini, saya itu belum pernah lihat sama sekali itu namanya Alkitab. Belum pernah sama sekali buka-buka itu Alkitab. Nggak tahu firman-firman dalamnya apa isinya, nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Jadi saya mau tanya dulu itu. Itu pertanyaan saya pertama. Kenapa Yesus itu dipaku? Apa sebabnya? Ya, Oke, baik mohon Mbak. dijawab ya, Saya jelaskan Mbak. ya. Mas. Jadi Yesus itu kan Tuhan. Ya, dia Tuhan semesta alam. Dia maha kuasa, dia maha kuasa. Nah, pada hari ke-6 dia menciptakan manusia. Feedback ya. Menurut gambar dan rupanya. Dan dia memberikan ketetapannya. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah taman itu. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya, maka tetapi manusia itu melanggar firman ketetapan Tuhan itu, sehingga manusia itu harusnya mati dan binasa. Ya, tapi Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita manusia. Sekalipun ya, manusia itu sudah berdosa, dia ingin menyelamatkannya. Maka dia melakukan karya penyelamatan, Mbak. Dia Tuhan yang maha kuasa. Apakah dia bisa menyelamatkan manusia tanpa harus mati di atas kayu salib, tanpa harus melakukan karya penyelamatan? Bisa. Kenapa tidak? Manusia itu juga berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus itu. Bukan kepada yang lain. Jadi dia bisa melakukan itu. Namun, ya, jika dia melakukan itu, ya, tanpa melakukan karya penyelamatan, langsung menyelamatkan manusia, Mbak, dia menjadi Tuhan yang tidak konsisten. Menjadi Tuhan yang pendusta, yang melanggar ketetapan firman-Nya. Kan dia yang sudah berfirman. Kalau kau makan buah itu, kau mati. Tetapi manusia itu memakannya. Jadi kalau manusia itu tidak mati, maka dia ya tidak binasa, maka manusia itu diselamatkan langsung, maka dia kan membatalkan firman-Nya. Nah, makanya Mbak, belum Mbak, belum. Mbak, belum. Nah, belum. Nanti kalau mau ngomong, Mbak, mic-nya kan lagi di mute itu. Nanti dibuka dulu mic-nya ya, Mbak, baru ngomong ya. Oke, biar kedengaran. Jadi, Mbak, makanya dia melakukan karya penyelamatan. Bahwa di dalam Imamat 17 ayat 11, ya, itu adalah ketetapan firman-Nya untuk
ya melakukan ya pendamaian dan penebusan harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah sebagai korban pendamaian. Karena darah adalah lambang nyawa. Jadi untuk mendamaikan manusia itu kembali dengannya, ya, dan untuk menyelamatkan manusia itu harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah. Gitu dia, Mbak. Makanya dia korbankan, dia terpaku di atas kayu salib. Oh, Ya. tunggu. Itu cerita siapa? Kenapa begitu? Ada di firman Tuhan, ada di dalam kitab. Adakah seperti itu? Cerita Tidak. di mana itu? Tadi kan sudah Sepengetahuan disampaikan saya. dalil-dalilnya dalam kitab. Iya. Berarti Yang saya Mbak nggak kan- dengarkan. Tadi Mbak pada saat saya ngomong, Mbak nggak dengar. Tunggu, itu Apalah begini. yang saya bilang tadi, Mbak? Apalah yang saya bilang tadi? Kalau Mbak dengar. Begini Mas. Begini Mas. Apalah yang saya bilang? Tadi kan bicara soal itu, kayak dosa begitu, ada dosa. Terus ini dosanya siapa? Terus apalagi yang Tadi saya Mas sampaikan? bilang kayak dosa seseorang begitu. Siapa itu? Dosa siapa? Yang ditebus? Adam dan Kayak Hawa, menebus? Apakah itu menebus? Menebus. Waktu Makanya. dia dipaku itu apa menebus? Mbak, saya mau tanya dulu sama Mbak. Mbak orang berdosa nggak? Iya berdosa. Tunggu. Kalau menurut Bentar dulu Mbak. pandangan Karena orang itu Kristen, itulah esensi. Bentar Iya, dulu, tunggu, tunggu. bentar. Tunggu, Iya Mbak, gini aja Mbak, biar Mbak saya- paham. Biar Mbak dosa paham. itu bagaimana dosa menurut orang Kristen, itu dosa itu seperti apa? Perbuatan dosa itu Dosa bagaimana? itu ya, upah dosa ialah maut, Mbak. Jadi karena manusia itu berdosa, melanggar hukum, makanya manusia mati dan kembali jadi debu tanah. Masuk ke alam maut rohnya. Tunggu, Nah, Mbak. alam maut Jangan, itu apa namanya, nyala api, Mbak, tidak- penderitaan, kesengsaraan. Nah, Tuhan nggak mau kita selamanya di sana, Mbak. Jadi harus ada penebusan. Nah, karena kita manusia berdosa, Mbak, membutuhkan sang juru selamat. Nah, siapa sang juru selamatmu, Mbak? Nah, kalau sang juru selamat kita itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau Nah. sang juru selamat Tuhan Yesus Kristus, saat itu siapa semua yang itu berdosa, Mbak? Sampai sang juru selamatnya itu kasihan dipaku. Kenapa bisa-bisanya dia dipaku, disalib? Terus itu dia menebus Iya. dosa apa? Dosa apa yang dia tebus Loh, ini? emang dosamu nggak ada, Mbak? Emang manusia ini nggak berdosa? Semua berdosa, Mbak. Iya, semua punya mati, dosa kan? dalam satu hari saja. Semua sudah kembali punya dosa kita. Oh, itu Mbak. dia. Satu hari saja dosamu sudah banyak, apalagi seumur hidupmu. Dosamu itu kalau dituliskan, dunia ini pun nggak mampu memuat dosa-dosamu, Mbak. Nah, bagaimana Tunggu. caramu bisa masuk surga, Mbak? Kenapa? Iya. Kalau dosamu sudah banyak. Begini, Mbak. Nah, bagaimana caramu Kenapa? masuk surga, Mbak? Saya tanya dulu, bagaimana caramu bisa masuk surga, Mbak? Dosamu Ya, aja, tunggu. dunia aja nggak Orang mampu Kristen- memuatnya, Mbak. Orang Kristen, tunggu, Mbak. Apakah orang Kristen itu berdosa kalau minum minuman Mbak, keras? Mbak, itu saya satu. mau tanya Coba, dulu. Apakah minuman keras itu adalah Mbak, penyumbang dosa? Mbak, bagaimana Apakah itu caramu minuman bisa keras masuk penyumbang surga, dosa? Mbak? Orang dosamu aja setiap hari selalu ada, Mbak. Apalagi seumur hidup itu kalau dicatat, Mbak. Dunia aja nggak mampu memuat itu, Tanya Mbak, dulu dosamu. sama orang ini, mungkin mereka nggak kenal. Ada nggak juru selamat bagi orang Mbak? Iya, ada juru selamat. Yang Ya bisa- Allah, Ah, tidak juru selamatnya ada. kita adalah Ah, pahala-pahalanya kita. Pahala-pahala. Kebaikannya kita, kebaikannya Oke. kita di dunia itu. Jadi juru selamatnya kita di akhirat nanti. Begitu. Pahala-pahalamu, terus dosamu yang banyak itu yang setiap hari kau lakukan itu gimana? Siapa yang menghapus Astaga, itu, saya- Mbak? Allah, ketika kita minta ampun sama Allah, Allah akan Oke, mengampuni. sudah adakah yang terbukti, Mbak? Dan akan kalau kita Allah mau berbuat memberikan baik pengampunan? sesama manusia, apa saja yang Iya, kita sudah lakukan ada yang perbuatan terbukti, Mbak. baik, pasti Allah Sudah ada. kasih kabulkan Sudah ada yang- itu. sudah Penghapusan terbukti. dosa pasti ada. Iya, sudah terbukti. Allah mau memberikan penghapusan dosa bagi umatnya. Lalu ada yang dibangkitkan dan masuk surga. Kan manusia mati tuh, Mbak. Tunggu, saya ngomong sama Mbak dulu. Kenapa Iya, itu dipaku? Kenapa kasihan? Itu Iya, betul Yesus itu begini. Iya, dipaku, begini, kasihan. Mbak. Kalau memang- Dengar dulu, Mbak. Ya, sebentar gini, Mbak. Dengar, Mbak. Saya mute, Mbak, ya. Jadi gini, Tuhan Yesus itu terbukti. Ya. Dia memberikan pengampunan di atas kayu salib. Tuhan, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu dibuktikan, Mbak, melalui darahnya yang tercurah. Ketika darahnya tercurah, Mbak, dia mati, dia turun ke alam maut, dia membebaskan roh yang terpenjara. Ketika Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Manusia-manusia yang mati di zaman perjanjian lama, di zaman Nabi Nuh, ya. Makanya, ketika Tuhan memberikan pengampunan,
ada yang mati dan bangkit ditempatkan di surga, Mbak. Dalilnya di Matius 27 ayat 50 sampai 53 dan Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah sekarang, Mbak, mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun, Mbak, yang menghapus dosa umatnya sehingga ada yang bangkitkan masuk surga? Kan manusia mati. Oke, Nggak silakan, ada Mbak. kah? Nggak ada kah saudara Islam yang bisa menyelamatkan ibu saudara seimanmu ini, teman-teman? Mifaha ini yang bisa menyelamatkannya ini? Hah? Bagaimana dia menunjukkan kekonyolan demi kekonyolan di room ini? Nggak tahu dia ngomong terus, ya. Mbak baru main TikTok baru tadi. Bukan Iya, mic-nya, Mbak. kalau bertanya, Mbak. bertanya aja, Mbak. Jangan kejang-kejang, Mbak. Kan udah Iya. dijelasin tadi gitu. Kalau manusia yang berakal itu bertanya, diberi penjelasan, bukan malah kejang-kejang, Pak. Ini tadi Aku kejang-kejang. jujur aja kalau ada kayak gini orang Kristen ada yang kayak gini, malu aku ngaku dia jadi orang Kristen. Jujur. Kalau ada kayak gini orang Kristen, malu aku jadi saudara seimannya. Jujur. Mikrofonnya dibuka, Mbak. Jadi pertanyaan saya jawab, Mbak. Apakah Tuhanmu sudah terbukti Maha Pengampun? Dia Nggak membangkitkan orang dengar mati loh lalu itu. ditempatkan di Nggak mau surga. dengar dia. Nggak mau dengar itu, Mika. Emang tahu. Pokoknya dia sibuk dengan dirinya. Ha. Ya. Buka mikrofonnya, Mbak. Dijawab pertanyaan saya. Ya. Sudah masuk surga? Tunggu, kenapa Iya. ini versi? Tunggu. Seharusnya saya yang bertanya sama Mbak, kenapa Mbak Tadi yang sudah tanya dari dijelasin. saya? Tidak, belum itu, belum. Makanya dengar Jawabannya kalau lagi belum menjelaskan, jawabannya Mbak. ngawur. Tunggu, jawabannya ngawur saya Oke, dengar. saya Tiba-tiba dengar, Mbak. Ulang, itu Mbak. tiba-tiba Dengar dulu, Mbak. sejarahnya siapa? Itu Mbak, maksudnya halo, Mbak. aku karena sejarahnya Mbak. siapa? Mbak. Jadi sejarahnya siapa? Gitu. Aku berpikirnya gini, kasihan kali lah suami si kawan ini ya kan, kalau dia merepet. Kenapa itu kan terus? Mbak, dengar dulu, Mbak. Dengar. Mbak. Kenapa dipaku kasihan? Iya, dengar Kenapa dulu, dikasih jadi Mbak. sejarahnya orang Mbak. lain? Kenapa Mbak, dikasih dengar dulu, sejarah yang Mbak. lain? Gini, Mbak. Jawab aja langsung, Mbak. Kalau Tuhan Yesus kan sudah terbukti Maha Pengampun. Dia memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya. Dan dia juga membangkitkan manusia-manusia yang mati di zaman Nabi Nuh dan ditempatkan di surga. Dalilnya apa? Di mana? Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Nah itu bukti Tuhan itu Maha Pengampun. Dia membangkitkan umatnya yang telah mati lalu ditempatkan di surga. Nah sekarang tunjukkan apakah Tuhan mau Maha Pengampun? Kamu bilang iya. Mana buktinya, Mbak? Jawab pakai data, Mbak, pakai dalil. Jangan pakai asumsi ya. Kenapa dia? Wah, Silakan. saya mau bertanya sama Mbak, kenapa malah saya yang ditanya balik? Oh, ternyata Kan itu nggak bisa lucu. jawab. Kan Terima itu kasih. lucu. Ternyata nggak bisa jawab toh? Jadi kita manusia berdosa ya, Mbak, membutuhkan sang juru selamat. Dan sang juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Dia terbukti Maha Pengampun. Melalui darahnya tercurah di atas kayu salib itulah yang memberikan kita pengampunan, menyucikan segala dosa-dosa kita yang kita perbuat setiap hari. Tapi kalau kamu percaya, kalau kamu nggak percaya, kamu binasa. Ya, Yohanes 3:18, orang yang tidak percaya kepada dia tetap berada di bawah hukuman, artinya binasa. Ya, selamat malam Bang Sapu. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ya, apakah saudara bersedia membuka kamera? Petang Mbak di sini Mbak, mati lampu nggak bisa. Petang. Manu, gimana gelap? Kok petang gelap, Bang? Anu Bang, lagi padam. Biasanya kalau padam Bang, internet Cahaya, juga nggak bisa iya. Bang. Internet juga nggak bisa. Enggak, kalau padam, kalau kita buka kamera gini, cahaya kamera kita itu minimal ada memantul ke wajah kita loh, Bang. Ini nggak ada sama sekali. Berarti kan Abang itu buat Ya, kegelapan. kalau nggak percaya ini aku pakai korek ini. Ya udahlah Bang, nanti kalau udah hidup lampu Abang naik lagi ya Bang. Nah, kami bantu doa supaya
Ah. listrik abang cepat hidup ya bang. Ya bang, kasih Ya, bang, ya, ya. semangat bang. Ya.